Makanya, turutin aja kemauan orang tua. Sebenarnya gampang. Kalau abang mau, bawa ke Aisyah kabur. Coba lihat tuh bang, baru dibilangin gitu aja udah ngambek agak pukul lagu. Apa-apaan tuh? Dasar anak agak tahu. Udah, diem lo. Aisyah, apa sih yang lu harapin dari si Icang? Tane sejengkal aja dia kagak gablek. Omelannya lo tadi maksudnya baik, Aisyah. Lu jangan salah tangkep, ya? Masa gak kenal sama adatnya sendiri? Tapi Hubungan Aisyah dan Icang harus menerima badai ketika Aisyah dijodohkan dengan lelaki lain oleh kedua orang tuanya. Lu sengaja Aisyah bikin malunya sama babe. Lu tahu nggak nyata dia mau kelenger ngeliat adat lo. Ngadepin calon mertue sama tundangan kayak bocah kagak dikasih jajan. Cembetut aja. Urusan Aisyah sama si Icang, lu atur deh bagaimana baiknya supaya jadi putus. Orang tuanya menyuruh para jawara kaki tangan Kibalak untuk memisahkan cinta mereka, namun dengan menghabisi nyawa Icang. Entu sih bagaimana lu aja. Nyak cuma ngingetin kejadian lu tempo hari digebukin. Jangan sampai pulang lagi. Ya Allah. Saleh ape anak gue. Buang banginya ke kali. Jasad Icang yang dihanyutkan ke sungai berhasil diselamatkan oleh seorang kakek sakti dan diajarinya ilmu kanuragan. Sebelum sampai hari jadinya Aye dinikahin sama si Sapri, menurut Aye masih ada harapan buat kita berdua. Buang banginya ke kali. Semenjak kepergian Icang, banyak kejadian yang menimpa keluarga Aisyah, berawal dari pemerasan yang dilakukan oleh Kibalak dan kaki tangannya karena lewat jasa anak buahnya berhasil memisahkan Aisyah dan Icang. Apa baru kedobrak? Hah? Cepetan. Tapi ya. Habis abang gitu sih. Kalau ayah mau ngomongin soal Aisyah, baru aja sepate. Udah disumpal deh mulut ayah. Sampai hati banget lu matiin tuh anak. Lantaran lu udah bikin repot juragan Nacing. Kepaksa, lu kudu dihabisin sekarang juga. Ya Allah. Pan abang yang nyuruh. Sal. Lu kalau ngomong jangan asal ngejeblak aja. Urusan Aisyah sama si Icang, lu atur deh bagaimana baiknya supaya jadi putus. Itu bukan berarti gua nyuruh lu ngebunuh si Icang. Aisyah yang mendengar kabar kematian Icang yang dibunuh atas suruhan ibunya, memilih kabur dari rumah. Abang ogah, kalau lantaran kita kawin lari, orang tua kita bakal kelabakan kagak buku lagu. Lu mau anak kita minggat? Apa lu nggak ingat kejadiannya si Cucum, anak Bang Medon? Neng, sebenarnya mau kemana sih? Mau ke rumah encing saya, Pok, di Pedurenan. Orang tua kita bakal kelabakan kagak buku lagu. Kalau ayah berani, kenapa abang mesti khawatir duluan? Aisyah yang pergi tanpa tujuan memancing para gerombolan, berniat memperkosanya, dan lagi-lagi beruntung ditolong oleh orang baik dan sakti. Dun, susulin si Uci di rumah Pak Somad, ya? Bilang sama dia suruh nyari Neng Aisyah sekarang juga.
Nih, cium nih. Yang bener. Iya. Tuh, laki lu udah ngasih. Ayonya, apa perlu gua seret? Cepet bangun. Ki, jangan main baksi dong. Sepeninggal Aisyah, kedua orang tuanya dirongrong kaki tangan Ki Balak. Ki Balak makin semena-mena menguasai daerah tersebut. Sekarang gua putusin aja sekalian. Abis mulai ini, semua kebutuhan gua lu yang tanggung. Kagak boleh kurang barang dikit. Tadinya sih gua pengen ngigel doang. Sekarang gua pengen lihat bagaimana demplonya bini lu. Dengan para kaki tangannya, sehingga terjadi penjarahan pembakaran kampung yang mengakibatkan kemunculan Icang yang berganti nama menjadi Jalu. Buang panginya ke kali. Gua kira lu udah jadi empanan buaya di kali. Sekarang lu mau balas dendam sama gue? Iya, boleh. Ya, taruh semua itu. Bagus. Semuanya kita bagus semuanya. Iya, Tong. Lantaran lu udah bikin repot juragan Nacing. Kepaksa, lu kudu dihabisin sekarang juga. Kita buktiin aja. Nggak usah sesumbar. Sialan lu. Sepak terjang Ki Balak membuat Mandor Acing mencari jago bayaran untuk mengalahkannya, sehingga menimbulkan kemarahan Ki Balak. Lu kira gue putih? Diam-diam tuh nyari jago bayar lawan gua. Jajaran. Kagak gitu, gua kagak percaya. Dan ingin merebut Salvie, istrinya. Di saat genting Salvie yang akan menjadi mangsa Ki Balak, tiba-tiba muncul sesosok bercadar menyerang Ki Balak dan kaki tangannya. Pertempuran sengit pun terjadi. Mengakibatkan Ki Balak melancarkan senjata namun justru mengenai Salvie. Terkuak pendekar bercadar tersebut adalah Aisyah. Lu mau anak kita minggat? Apa lu nggak ingat kejadiannya si Cucum, anak Bang Medon? Aisyah menangis melihat ibunya yang sekarat. Aisyah kembali melancarkan serangan melumpuhkan semua kaki tangan Ki Balak. Namun di sepanjang pertarungannya dalam melumpuhkan lawan, Aisyah mulai terdesak oleh Ki Balak. Beruntungnya, Jalu muncul dan membantu Aisyah menghabisi Ki Balak. Mereka melancarkan serangan jurus maut, meong, congkok, dan si Jalu. Dan akhirnya Ki Balak mampu dilumpuhkan oleh kekuatan Aisyah dan Icang. Ki Balak tewas. Ending cerita mereka dipertemukan kembali dalam kemenangan pertarungan. Sayangnya Salvie harus tewas. Sepertinya ini film ingin menyampaikan pesan kalau orang yang punya hati jahat ia bakal binasa oleh perbuatannya. Seperti halnya Salvie dan Ki Balak. Jangan sih. Ini lagi atuh perempuan. Gua kancangin lu. Itu hidup gua. Jangan, Ki.